Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ernita Primanoviani, dosen di Program Studi Kebidanan Program Sarjana Terapan, Fakultas Vokasi Universitas Indonesia Maju. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan PDD UKT-PT dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2025, khususnya pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu Asuhan Kebidanan Masa Persalinan dan Bayi Baru Lahir. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di Program Studi Kebidanan berada pada semester genap, yaitu semester 4 dengan bobot 6 SKS, 4 SKS praktik dan 2 SKS teori. Mata kuliah ini dirancang untuk mendukung tercapainya capaian pembelajaran lulusan agar dapat membekali mahasiswa untuk dapat melakukan asuhan kebidanan pada ibu bersalin dan bayi baru lahir dengan pendekatan manajemen kebidanan yang didasari konsep-konsep, sikap dan keterampilan serta evidence-based praktis terkini. Pada mata kuliah ini, mahasiswa belajar tentang konsep dasar persalinan dan konsep transisi intrauterin ke ekstrauterin pada bayi baru lahir. Perubahan fisiologis dan psikologis dalam proses persalinan, faktor-faktor yang mempengaruhi proses persalinan, kebutuhan dasar ibu bersalin, asuhan persalinan dan bayi baru lahir, penyulit atau komplikasi persalinan dan bayi baru lahir, serta pendokumentasian asuhan kebidanan. Materi yang saya sajikan mengacu terhadap capaian pembelajaran mata kuliah asuhan kebidanan pada masa persalinan dan bayi baru lahir. Ada 4 aspek, yaitu aspek sikap, aspek pengetahuan, aspek keterampilan umum, dan aspek keterampilan khusus. Dari capaian pembelajaran tersebut, diturunkan menjadi 14 CPMK. Dari CPMK tersebut diturunkan menjadi 14 sub CPMK yang dibagi 14 pertemuan, tidak termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun referensi yang saya gunakan pada materi yang saya ajarkan adalah dari jurnal-jurnal dan buku saya sendiri sebagai referensi kebaruan dalam memberikan materi pengajaran. Berikut untuk referensinya. Dalam melaksanakan pembelajaran, saya menerapkan sistem yang berfokus pada 3 aspek utama, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Untuk delivery, penyampaian materi saya lakukan melalui ceramah interaktif, menggunakan video simulasi, dan juga menggunakan platform LMS Portal eKampus, di mana pada platform ini mahasiswa dapat melakukan presensi, pengunduhan materi, pembelajaran, serta mengirimkan tugas, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah interaction. Interaction pembelajaran saya wujudkan melalui diskusi kasus antara dosen dengan mahasiswa, baik di kelas maupun praktik laboratorium, praktik klinik di rumah sakit, puskesmas, ataupun praktik mandiri bidan, serta sesi refleksi mingguan yang mendalam. Adapun sistem interaction yang saya terapkan menggunakan pendekatan Student Centered Learning atau SCL. Melalui SCL, mahasiswa diberdayakan untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, berkolaborasi, dan merefleksikan pembelajarannya secara mandiri. Metode pembelajaran dalam SCL saya namakan Inspire. Inspire ini terdiri dari I, interaktif, N, networking in small groups atau diskusi kelompok kecil, S, simulasi dan demonstrasi, P, problem based learning, I, in-depth case study atau studi kasus mendalam, R, reflective self-directed learning, E, empowered student atau hasil akhir dari SCL. Saya juga menggunakan WhatsApp group dengan mahasiswa untuk mempermudah komunikasi dan menyampaikan informasi mengenai pembelajaran. Itulah metode interaction yang saya gunakan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yang ketiga adalah aspek sistem pembelajaran yang ketiga, yaitu assessment
yang merupakan penilaian dengan pemberian tugas, yaitu tugas terstruktur yang telah direncanakan seperti kuis, membahas artikel, menyelesaikan kasus guna untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam menerima materi pembelajaran secara objektif. Dalam aspek asesmen, ada 6 indikator penilaian yang diukur, yaitu absensi 5%, UTS 25%, UAS 35%, kuis 10%, tugas mandiri 10%, dan tugas kelompok 15%. Indikator penilaian tersebut disampaikan dari awal perkuliahan agar mahasiswa mengetahui proses penilaian yang saya lakukan secara transparan dan objektif. Demikian pemaparan 3 aspek yang saya terapkan dalam proses pembelajaran, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas secara luring atau tatap muka untuk mata kuliah asuhan kebidanan pada masa persalinan dan bayi baru lahir, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Oke, alhamdulillah semuanya semangat ya untuk mengikuti mata kuliah asuhan kebidanan pada masa persalinan dan bayi baru lahir ya. Jadi untuk sesi ini kita akan bahas materi terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan, gitu ya. Sebelum memulai perkuliahan, saya ingatkan kembali untuk teman-teman terkait dengan presensi atau absensi. Silahkan nanti teman-teman membuka portal e-kampus untuk absensi teman-teman sekalian mata kuliah Askep Persalinan dan Bayi Baru Lahir, gitu ya. Untuk presensi sudah saya buka, jadi selama perkuliahan silahkan nanti teman-teman bisa mengisi. Nanti untuk materi dan juga kuis ya, itu juga saya sudah upload ke e-kampus. Nanti untuk penugasan silahkan juga bisa diupload di portal e-kampus. Oke, hari ini kita membahas faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan. Kita review kembali ya. Persalinan itu apa sih? Oke, Yumna silakan. Itu adalah proses alami pengeluaran janin dan plasenta dari rahim ibu melalui jalan lahir atau dengan bantuan medis yang terjadi pada kehamilan cukup bulan. Oke, bagus. Terima kasih Yumna. Yang lain setuju? Setuju ya. Jadi masih ingat ya, apa itu definisi persalinan gitu. Sudah pernah baca terkait dengan faktor-faktor persalinan apa saja? Sudah. Ada yang bisa menyebutkan ada berapa sih sekarang faktor persalinan yang terbaru dan apa saja boleh disebutkan? Saya. Oke, silakan Rifa. Terdapat 6 faktor persalinan. Yang pertama itu ada power. Power, yang pertama ada berapa? Ada 6. Oke, apa saja? Yang pertama ada power. Oke. Ada passage. Yang Oke. ketiga ada passenger. Yang keempat itu ada position. Yang kelima itu ada psikologis. Dan yang keenam itu ada provider. Betul, setuju nggak? Setuju. Sudah ada yang baca nih materinya. Kita bahas satu persatu terkait dengan power ya. Untuk power, oke, power ini adalah tenaga kekuatan ibu. Ada 2, ada kekuatan secara primer maupun kekuatan secara sekunder. Tenaga ibu ya. Untuk primer ini berasal dari kontraksi uterus yang berlangsung dari akhir kehamilan atau biasanya mulusnya itu hilang timbul dan hisnya belum adekuat. Disebut apa? Braxton Hicks ya, atau his palsu. Kemudian ada yang sekunder. Kalau yang sekunder itu tenaga yang berasal dari kekuatan ibu, di mana ketika pembukaan sudah lengkap dan mulai dipimpin mengejan oleh bidan ataupun dokter. Jadi sudah mau ngajakin, pembukaan sudah lengkap, hisnya sudah adekuat, jadi sudah baik untuk dilakukan atau dipimpin untuk meneran. Kira-kira kenapa? Terkait kekuatan ibu meneran nih, pembukaannya sudah lengkap gitu ya, tetapi ibunya belum mau meneran. Gitu. Faktornya biasanya karena apa? Panggul sempit. Panggul. Ada lagi? Bayinya besar. Ada lagi? Ibunya sudah pembukaan lengkap nih Bu Bidan.
tapi powernya nggak ada. Saya belum mau ngeden nih gitu. Ayo Bu ngeden, kalau dipaksakan ngeden bahaya nggak? Bahaya. Gitu ya. Bahayanya apa? Jalan lahirnya bisa bengkak ya. Gitu. Ya. Kira-kira apa? Ngaruh nggak ke hisnya? Ngaruh. Ya. Faktor hisnya karena apa? Ada kaitannya dengan faktor yang lain. Apa? Psikologisnya, ibunya cemas nggak? Gitu. Hisnya bagaimana? Hisnya sakit banget nggak? Kalau hisnya sakit banget berarti kan bisa antara adekuat atau dia his yang memang terlalu normal nggak nih hisnya gitu ya. Adekuat atau tidak gitu. Kalau tidak adekuat kita cari faktornya karena apa? Apa karena nutrisi atau karena ibunya kurang dukungan sehingga menyebabkan ibu cemas. Nah, power tadi tenaga ibu yang dihasilkan dari kontraksi dan retraksi otot rahim. Gitu ya. Jadi kenapa kalau ibu-ibu hamil itu biasanya kita melakukan observasinya meraba dari fundus ibunya. Ya, karena ada kontraksi dan retraksi di rahimnya. Kemudian kontraksi otot perut dan diafragma serta beberapa ligamen. Ya, ligamen dari ligamen di sekitar otot rahim. Kemudian ini kontraksi atau his dari otot uterus yang menguncup sehingga lebih pendek dan menebal sehingga menyebabkan rongga uterus menjadi lebih kecil dan mendorong janin dan kantung amnion ke arah segmen bawah rahim dan serviks ya. Itu yang menyebabkan ibu ada his sehingga ada kekuatan untuk mengedan. Kemudian adanya kontraksi otot pada dinding perutnya, gitu ya. Adanya kontraksi otot pada dinding perut, kemudian adanya kontraksi diafragma pelvis atau kekuatan mengedan. Jadi kalau sudah ada kekuatan mengedan, biasanya sudah ada rasa ingin ibunya mau seperti buang air besar, gitu ya. Itu tanda-tandanya biasanya sudah mau melahirkan, kepala sudah turun ke pintu dasar panggul. Kemudian ketegangan dari ligamentus action terutama ligamen rotundum. Ligamen yang ada di sekitar panggul daerah bawah ya, pintu bawah panggul. Oke. Kemudian yang kedua adalah passage atau jalan lahir. Jalan lahir ini atau passage terdiri dari apa? Ada yang tahu? Ini apa? Panggul. Panggul ini dilapisi oleh apa? Ya, betul. Selain otot ada lagi? Nggak salah, betul. Ada otot memang. Selain otot ada ligamen ya. Oke, jadi passage atau jalan lahir itu terdiri dari ada tulang keras ya. Tulang keras ini yang membentuk si panggul, kemudian ada dasar panggul ya. Sebelum masuk pintu atas panggul itu ada dasar panggul, lalu ada vagina ya yang dilewati oleh kepala atau bagian bawah, kemudian ada introitus vagina ya, lubangnya dari si vagina sendiri. Kebayang ya? Oke, ini adalah bentuk panggul. Lalu yang untuk bagian tulang bawah koksigis gitu. Sehingga ketika persalinan ya, posisi itu juga penting nggak ketika persalinan? Penting. Kalau posisinya tidur, ini anggaplah posisinya kita tidur ya. Koksigisnya gimana? Koksigisnya lebih ke atas sehingga kepala janin gimana ketika lewat? Susah ya, terhalang oleh koksigis. Tapi kalau dia posisinya setengah duduk, jongkok atau berdiri, posisi koksigisnya terbuka sehingga mudah nggak? Bayi melewati jalan lahir gitu ya. Jadi nanti pengaruh lagi ke faktor apa? Posisi persalinan. Oke, bidang HOTS itu ada berapa? 4. Ada 4 ya, ada HOTS 1, 2, 3, dan 4. Untuk HOTS pertama ya, HOTS pertama ini bagian sejajar dengan pintu atas panggul yang dibentuk oleh promontorium. Ya, diingat ya,
oleh promotorium, articulatio iliaca, sayap sakrum, dan juga linea innominata ramus superior dan tepi atas simfisis pubis. Penurunan kepala bayi perlahan-lahan masuk kepada HOTS 2. HOTS 2 itu bidang setinggi tepi bawah simfisis. Gitu ya, pelan-pelan masuk ke tepi bawah simfisis yang berhimpitan dengan HOTS 1. Gitu. Oke, kemudian HOTS 3 bidang setinggi spina ischiadica, mana bagian spina ischiadica tadi? Spina ischiadica bawah ya, yang berhimpitan dengan HOTS 1 dan 2. Lalu kalau sudah mau melahirkan, kepala bayi semakin turun ke HOTS 4. HOTS 4 bidang setinggi os coccygeus yang berhimpitan dengan HOTS 1, 2, dan 3. Jadi kalau periksa dalam ya, kalau kepala bayi sudah turun, kita diagnosanya HOTS berapa? Kalau sudah teraba mau melahirkan, HOTS 4 gitu ya. Paham ya? Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Cukup? Baik. Oke, passenger itu adalah yang melewati panggul ketika melahirkan. Ya. Apa saja sih? Ada si janin ya, dan juga ada plasenta gitu. Oke, kita lihat untuk passenger, janin dan plasenta. Ini janin faktor yang mempengaruhi persalinan ya. Biasanya kontribusi dari penurunan janin ini dilihat dari ukuran kepala janin gitu ya. Kemudian presentasi letak janin, ukuran kepala janin ada ukurannya. Ada bregmatika, tahu ya? Dilihat dari diameter dan juga keliling kepalanya. Ya, ini mempengaruhi penurunan kepala. Kemudian yang kedua adalah letak janin. Letak janinnya apa? Ya, presentasinya apa? Kepalakah? Kemudian bokongkah? Ekstremitaskah? Gitu ya. Ini juga pengaruh terhadap penurunan kepala janin. Penurunan janin. Ini terkait dengan passenger. Nah, ini tadi terkait dengan ukuran kepala janin. Gitu. Ada 2 pengukuran kepala janin gitu ya, karena biasanya kita itu bisa melakukan palpasi kepalanya sudah turun masuk pintu atas panggul atau belum. Ya. Kemudian ketika lahir pastinya juga kita lakukan pengukuran diameter kepala janin atau keliling kepalanya ya, diukur sirkumferensianya atau kelilingnya. Nah, terkait posisi, ada berapa posisi persalinan yang teman-teman tahu? Posisi persalinan tadi kalau dia telentang bagus nggak? Enggak ya. Itu tidak direkomendasikan untuk yang telentang terlalu lama ya. Memang biasanya kalau untuk provider kita bisa memudahkan untuk memeriksa kehamilan gitu ya. Tapi kalau untuk proses persalinan diharapkan tidak terlalu lama tidur telentang gitu ya. Yang bagusnya berarti apa? Kalau dilihat dari posisi panggul setengah duduk ya, karena posisi coccygeusnya juga bisa tidak terhambat untuk penurunan kepala. Oke, kita lihat untuk posisi persalinan. Ada berdiri. Ya, kalau kita lihat posisi kita berdiri, berarti kan coccygeusnya terbuka ya, sesuai dengan gravitasi sehingga memudahkan kepala janin untuk masuk ke turun ke panggul. Kemudian yang kedua adalah jongkok. Jongkok pun sama ya. Untuk ketika jongkok posisi coccygeusnya pun juga terbuka, bagus ya, bisa mempercepat penurunan kepala. Kemudian setengah duduk ya. Biasanya ketika ibu posisi setengah duduk atau jongkok gitu ya, itu dibantu oleh pendamping, dibantu oleh suami gitu untuk dia bersandar agar juga lebih nyaman gitu ya. Kemudian berbaring tadi biasanya berbaringnya adalah tidak terlalu lama ya untuk melakukan pemeriksaan saja. Tapi kalau untuk persalinan dianjurkan yang setengah duduk, jongkok, berdiri, ataupun berbaring miring. Baik, kita masuk ke psikologi untuk faktor persalinan ya. Kenapa psikologi ini penting?
untuk ibu bersalin. Sebelumnya psikologi siapa di sini? Ibu dan penolong, ya. Psikologi ibu dan penolong. Kenapa sih psikologi ini penting? Nah, kalau mau melahirkan itu ibu kan cemas, Bu. Jadi psikologi itu penting banget. Baik. Mau melahirkan ibunya cemas, gitu ya. Psikologinya cemas. Kalau cemas berarti dampaknya apa? Menyebabkan apa? Bisa menyebabkan hisnya berkurang, gitu ya. Kok bisa sih hisnya berkurang? Ayo, karena faktor apa hisnya bisa berkurang? Dari psikologi, dilihat dari ibunya cemas, ibunya takut, gitu ya. Kemudian bisa mempengaruhi hisnya bisa berkurang. Kenapa sih hisnya bisa berkurang? Karena faktor apa lagi nih? Oke, kita lihat ya. Betul, tadi psikologi itu ada dua, ya. Ada dua terkait psikologi ibu dan juga psikologi penolong di sini. Untuk psikologi ibu, jika ketakutan, ya, di mana ibunya merasa sakit, kemudian ibu merasa tidak berharga, lalu semakin terasa sakit, ini disebabkan tadi karena apa? Meningkatnya hormon adrenalin, ya. Kalau meningkatnya hormon adrenalin berarti hormon persalinan apa? Oksitoksinnya menurun, gitu ya. Itu yang menyebabkan kenapa hisnya bisa berkurang, karena disebabkan oleh menurunnya faktor hormon oksitoksin dan meningkatnya hormon adrenalin. Baik, yang kedua adalah psikologi penolong. Kenapa sih penting psikologi penolong? Ya, karena jika bidannya nggak tenang, bidannya juga cemas, ya, ibunya ngerasa nggak percaya sama bidan atau sama penolongnya, gitu ya. Ibunya juga bisa semakin cemas, malah semakin takut, kurang yakin, ini bisa nggak sih menolong, atau ketika ibunya sakit malah dijudesin atau dimarah-marahin, gitu ya. Mungkin entah penolongnya ini ada masalah internal keluarga, dibawa-bawa ke pasien, gitu ya. Sehingga kita sebagai penolong diharapkan juga bisa memanage emosional, gitu ya. Sehingga psikologi penolong ini penting juga untuk dijaga, ya, ketika menjalin hubungan dengan klien. Ada gangguan nggak atau ada masalah nggak dengan turunnya kepala janin? Ya, kalau kontraksinya kurang, kontraksinya kurang akan terjadi masalah dengan penurunan kepala janin. Kepalanya nggak turun-turun, ya, karena hisnya kurang bagus. Terus pembukaannya juga bisa lama. Sehingga di sini psikologi penting untuk kita kita perhatikan psikologi ibunya maupun penolong. Ada yang tahu? Kenapa provider penting? Ayo, kenapa tugas provider ini ketika menolong persalinan sekarang menjadi faktor utama juga? Tugas bidan apa? Atau tugas provider di sini adalah menolong, ya. Lalu apa? Mendeteksi, ya. Kita lihat. Fungsi provider di sini dalam faktor persalinan yang pertama pastinya kita mengantisipasi, ya. Kita melakukan deteksi dini untuk penanganan komplikasi. Jadi kalau teman-teman nanti di lapangan ketika memeriksakan kehamilan, ya, apa yang diperiksa biasanya di awal? Ayo. TTV, ya, apa saja? Tekanan darah, ya, kemudian suhu, nadi, berat badan, ya, kemudian DJJ, ya. Jadi beberapa kondisi pemeriksaan fisik, ya, pada ibu hamil sampai nanti persalinan dan kelahiran itu penting kita lakukan antisipasi pemeriksaan secara detail untuk mendeteksi adanya komplikasi atau tidak. Ketika kehamilan itu sekarang ini kan ada antisipasi untuk deteksi dini preeklamsi, gitu ya. Jadi ibu hamil kurang dari 20 minggu itu sudah diantisipasi tekanan darahnya diharapkan tidak tinggi,
ya. Jadi ada antisipasi untuk mencegah komplikasi, ya. Jadi fungsi provider di sini merupakan faktor penting dalam persalinan. Yang pertama untuk mengantisipasi, kemudian melakukan deteksi dini dan mencegah terjadinya komplikasi, ya. Kemudian membantu proses persalinan dan mencegah kematian maternal dan neonatal, ya. Jadi teman-teman di sini adalah kita bertugas untuk membantu proses persalinan, di mana proses persalinannya diharapkan proses persalinan yang aman dan nyaman. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tadi ada berapa faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan? Ada 6. Yang pertama, power. Yang kedua, message. Yang ketiga, messenger. Yang keempat, position. Yang kelima, psikologi. Yang keenam, provider. Oke, bagus semua. Tepuk tangan dulu dong buat kalian semua. Saya ada kasus yang silakan nanti teman-teman bisa jawab terkait dengan kasus ini. Yang pertama ada ibu bersalin, di mana ibu bersalin ini tadi merasa takut, ya, kemudian merasa tegang dan tidak kooperatif karena saking sakitnya, ya, mungkin merasakan kontraksi gitu, ya. Ibunya juga takut nanti persalinannya seperti apa. Kemudian dari faktor tersebut, ya, yang bisa menghambat persalinan kira-kira masuk kepada faktor apa? Angkat tangan. Oke, Yumna. Psikologi, Bu. Psikologi, kenapa? Karena ibunya takut, cemas, dan tidak kooperatif. Itu karena ibu takut gitu. Oke, psikologi tadi tandanya apa? Ibunya merasa cemas, ibunya merasa takut. Itu tanda-tanda psikologi, gitu, ya. Sehingga sudah tahu, ya, teman-teman, apa sih bedanya psikologi nanti, bahwa yang memang terkait dengan kecemasan ibu, kemudian ketakutan, kegelisahan, ya, itu faktor penghambat terjadinya persalinan yang disebabkan oleh psikologi, gitu, ya. Oke, kasus berikutnya, ibu mengalami persalinan lama karena terkait dengan panggulnya yang sempit. Jadi kalau hisnya adekuat, gitu, ya, hisnya adekuat, kemudian kontraksinya juga bagus, ibunya merasa, biasanya kesakitan nggak sih kalau ibunya lagi kontraksi? Sakitan, ya. Nah, cara untuk mengantisipasi agar hisnya ini ibunya tidak terlalu fokus dengan his, biasanya apa? Kita alihkan ke nafas dalam, gitu, agar ibunya juga tenang. Begitupun ketika mengedam, ya, kan tadi ada power, gitu, ya, power atau tenaga ibu. Tapi tenaga ibu itu tidak cukup jika ibu tidak bisa mengatur nafas, ya. Teman-teman kalau melihat ibu bersalin yang dia nafasnya itu akan merasa lebih capek dibanding tarik nafas dalam, hembuskan pelan-pelan, gitu, ya. Kalau ada kontraksi, tarik nafas, hembuskan, kita alihkan ke nafas. Paham sampai di sini? Baik. Alhamdulillah untuk materi dari 6 faktor proses persalinan, ya, sudah kita bahas. Insya Allah nanti kita akan bahas untuk materi selanjutnya. Untuk penugasan, ya, saya ada tugas. Silahkan nanti untuk penugasannya teman-teman bisa mengunduh portal kampus dan juga jangan lupa mengisi presensinya, gitu, ya. Ada yang mau ditanyakan terakhir sebelum kita tutup? Cukup, ya, sudah cukup jelas untuk materi hari ini. Kita akan review lagi pertemuan materi hari ini di sesi berikutnya sebelum kita mulai sesi materi yang baru. Oke? Baik, kita tutup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah demonstrasi singkat kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan sebagai bagian dari penilaian PDD UKTPT Serdosmart tahun 2025. Semoga dapat memberikan gambaran yang jelas dan menunjukkan komitmen saya sebagai pendidik pengembangan mutu pendidikan kebidanan. Terima kasih atas perhatian dan apresiasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.